Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Putri Aprilia. Saya Takia Yusima. Saya Maura Alicia. Kami di sini akan mempresentasikan materi dengan judul data statistik. Berikut materinya. Sebelum kami membahas data statistik, kami akan terlebih dahulu membahas data. Definisi data. Kata data berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata datum. Ada pula dalam ilmu matematika, data berarti sesuatu yang diketahui atau suatu keterangan. Dalam ilmu komputer, data dapat berupa angka, kata-kata, dan citra. Dalam ilmu eksakta, data adalah suatu hasil pengukuran yang terorganisasi. Dan apabila data itu terorganisasi, maka data tersebut akan menjadi informasi. Dan yang terakhir, definisi data dalam statistik. Data dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta atau angka-angka yang nantinya dapat diambil kesimpulan. Selanjutnya, ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam data yang baik. Yang pertama, data harus bersifat objektif, atau data harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, data harus bersifat representatif. Data harus bisa mewakili dari objek yang akan kita amati atau yang akan diamati. Dan yang ketiga, mempunyai kesalahan sampling paling kecil. Apabila suatu estimasi dikatakan baik jika kesalahan samplingnya kecil. Dan yang terakhir, data harus relevan. Data yang diamati atau diteliti harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya, ada pengelompokan data. Pengelompokan data dibagi menjadi 5. Yang pertama, pengelompokan data berdasarkan sifatnya. Dan itu dibagi menjadi 2. Ada data diskrit dan ada data kontinu. Data diskrit merupakan data yang satuannya adalah bilangan bulat, tidak berbentuk pecahan. Sedangkan data kontinu merupakan data yang satuannya adalah bilangan pecahan. Yang kedua, pengelompokan data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, ada data intern. Data yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu kegiatan di dalam lembaga atau badan tertentu. Yang kedua, ada data ekstern. Data ekstern adalah data yang bisa menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar lembaga atau badan tertentu. Pengelompokan data yang ketiga yaitu berdasarkan pengukurannya. Yang pertama ada data nominal. Data nominal merupakan bagian dari pengukuran skala nominal. Artinya, data statistik di mana cara penyusunan angkanya berdasarkan beberapa kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan. Yang kedua, ada data interval. Data interval merupakan data yang penyusunan angkanya disusun dengan jarak yang sama antara kategori satu dengan kategori lainnya. Yang ketiga, ada data ordinal. Data ordinal merupakan bagian dari data pengukuran skala ordinal. Artinya, data statistik yang cara penyusunan angkanya berdasarkan beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu. Dan yang terakhir, ada data rasio. Data rasio merupakan data yang cara penyusunannya dengan membandingkan nilai variabel satu dengan nilai absolut variabel lainnya. Yang keempat, berdasarkan cara memperolehnya. Pertama, ada data primer, yaitu data yang caranya dikumpulkan serta diolah sendiri oleh suatu lembaga atau individu. Dilakukan secara langsung dari sumber objeknya. Dan yang kedua, ada data sekunder, yaitu data yang cara pemerolehannya sudah dalam bentuk jadi, data yang sudah jadi atau sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, atau bahkan sudah dipublikasikan oleh pihak terkait. Dan pengelompokan data yang terakhir yaitu berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data seketika atau cross-section data.
yaitu data yang pengumpulannya pada waktu tertentu, yang bisa menggambarkan keadaan objek tersebut pada waktu penelitian dilakukan. Yang kedua, ada data berkala atau time series data, yaitu data yang pengumpulannya dari waktu ke waktu, yang bisa menggambarkan tentang perkembangan suatu kejadian tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan subbab penyajian data statistik. Penyajian data statistik sebelumnya ada dua, yang pertama bentuk tabel, yang kedua bentuk diagram. Saya akan menjelaskan bentuk tabel terlebih dahulu. Penyajian data bentuk tabel ada 4, yang pertama klasifikasi tunggal, yang kedua klasifikasi ganda, yang ketiga tabel dengan kontingensi, yang keempat tabel dengan distribusi frekuensi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tabel tunggal. Tabel tunggal, tabel yang menyajikan data dengan satu variabel. Contohnya, daftar lulusan karyawan PT Isaac Newton pada tahun 2018. Seperti ini. Yang kedua, tabel ganda. Tabel yang menyajikan data dengan dua variabel atau lebih. Contohnya, daftar karyawan PT Isaac Newton berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan tahun 2018. Contoh gambarnya seperti ini. Yang ketiga, ada tabel kontingensi. Tabel yang menyajikan data untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel kategoria. Contohnya daftar tingkat pendapatan keluarga dan jenis angkutan umum tahun 2018. Gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir, tabel distribusi frekuensi. Tabel yang menunjukkan bagaimana data didistribusikan dalam suatu rentang nilai dengan frekuensi kemunculan setiap nilai atau kelompok nilai. Contohnya nilai UA statistik deskripsi mahasiswa FE Unpam semester ganjil 2019-2020. Contohnya seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyajian data bentuk atau diagram. Yang pertama ada bentuk diagram batang, diagram lingkaran, diagram lambang, dan diagram garis. Diagram batang, diagram yang menggunakan batang atau bar untuk mewakili data, cocok untuk data atau diskrit. Contohnya seperti daftar pegawai di perusahaan Newton. Contoh gambarnya seperti ini. Yang kedua ada diagram lambang. Diagram lambang, diagram yang menggunakan lambang, cocok untuk memudahkan visualisasi. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ada diagram lingkaran. Diagram yang berbentuk lingkaran yang dibagi sektor untuk menunjukkan proporsi data. Contohnya komposisi banyaknya pegawai perusahaan XY dirinci menurut pendidikan. Contoh gambarnya seperti ini. Dan yang terakhir diagram garis. Diagram untuk menghubungkan titik-titik data biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan setiap tahunnya. Contohnya daftar impor tahun 2006 sampai 2010. Contoh gambarnya seperti ini. Yang terakhir ada diagram garis. Dan ini adalah skala dari contoh diagram garis yang dimana sebelumnya masih berbentuk tabel. Baiklah, setelah mempelajari dan juga membahas pengertian dari data statistik, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara penyusunan distribusi frekuensi. Nah, untuk contoh soalnya di sini kita sudah ada. Untuk pembahasannya kita ambil dari modul statistik deskriptif. Nah, untuk contoh soal biasanya itu kita akan diberikan data secara acak. Jadi untuk mempermudah kita, jadi kita urutkan terlebih dahulu mulai dari angka terkecil sampai dengan angka terbesar berikut. Nah,
Di modul sudah tertera untuk contoh soalnya di urutan dari data terkecil sampai dengan terbesar. Data terkecil ada 30 dan data terbesarnya ada 98. Selanjutnya kita akan menentukan jarak atau range. Nah, caranya itu yaitu data terbesar dikurang dengan data terkecil, yaitu sama dengan 98 dikurang 30 sama dengan 68. Nah, itu dia cara menentukan jarak atau range. Langkah selanjutnya yaitu membuat kategori atau kelas dengan cara rumusnya yaitu jumlah kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Nah, untuk N-nya ini adalah kita ambil dari total data yang kita punya. Kita hitung dulu untuk datanya. Total data yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ke samping. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, untuk perhitungannya yaitu 1 ditambah 3,322 log 50. Untuk rumus ini adalah ketentuan dari sananya, jadi tidak bisa diubah-ubah. N-nya kita ambil yaitu 50. Nah, untuk total log 50 kita bisa lihat di kalkulator yaitu 1,699. Jadi 1,699 dikali 3,322 sama dengan 5,644 ditambah 1 sama dengan 6,644. Nah, karena hasilnya ini koma, jadi akan kita bulatkan. Dan pembulatannya itu selalu ke atas. Jadi pembulatan dari 6,644 sama dengan 7. Langkah selanjutnya yaitu menentukan interval kelas. Dengan cara, rumus menentukan interval kelas adalah interval kelas sama dengan range dibagi jumlah kelas. Untuk range dan jumlah kelas juga sudah kita hitung sebelumnya, yaitu range-nya 98 dikurang 30 sama dengan 68 per 7. 7 adalah jumlah kelasnya, sama dengan 9,714. Nah, kembali lagi untuk angka koma selalu kita bulatkan ke atas, sama dengan totalnya jadi 10. Untuk langkah selanjutnya yaitu melakukan pentabulasian data yang sudah diurut dan diklaster ke dalam kelas interval. Caranya yaitu, nah, kita buat dulu kolomnya. Untuk jumlah kolom sesuai dengan jumlah kelas yang sudah kita hitung. Nah, untuk jumlah kelas kita ada 7, jadi kolomnya juga kita buat 7 ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, untuk perhitungan kelas, caranya yaitu dari data yang sudah kita urutkan tadi, kita lihat untuk data terkecil. Nah, untuk data terkecilnya yaitu 30. Jadi sekarang kita akan mulai menghitung dari angka 30. Selanjutnya untuk panjang kelas atau interval kelas kita ada 10. Jadi 30 sampai dengan 10 angka selanjutnya yaitu 30 sampai 39 untuk angka selanjutnya. Nah, cara menghitung frekuensi yaitu dengan cara dari angka 30 sampai dengan ke angka 39
ada berapa banyak data. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi untuk frekuensi 30 sampai 39 ada 4 frekuensi. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu setelah angka 39 adalah angka 40. 40 dihitung lagi sebanyak 10 kali ke angka selanjutnya adalah 40 sampai dengan 49. Kita hitung lagi, kembali lagi ke data di atas. Angka 49 sampai angka 40 sampai dengan 49 melewati berapa banyak angka. Kita langsung saja karena sebelumnya di contoh juga sudah ada. Nah, untuk jumlahnya yaitu ada 6. Langsung saja kita masukkan urutan sampai dengan kolom ke-7. 50 sampai 59 ada 8 frekuensi, 60 sampai 69 ada 12 frekuensi, 70 sampai 79 ada 9 frekuensi, 80 sampai 89 ada 7 frekuensi. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui total frekuensi, kita jumlahkan total frekuensi, yaitu sama dengan ada 50 frekuensi. Nah, jadi itu dia cara untuk menghitung atau menentukan atau penyusunan distribusi frekuensi. Mungkin terdapat kesalahan, mohon dimaklumi karena sesungguhnya video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika deskriptif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon